Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua, dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan aneka rangkaian ibadah di sepanjang hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi tabungan pahala kelak di yaumil akhir. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dijadikan oleh Allah sebagai muslim yang bisa tinggal di tempat yang aman. Sehingga bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan tanpa gangguan. Anda bisa bayangkan, andaikan Masjid Mujahidin ini berada di Palestina, barangkali kita tidak bisa melaksanakan Jumatan sebagaimana yang kita laksanakan di hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dijadikan sebagai muslim ahlu sunnah, di lingkungan muslim ahlu sunnah. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dunia ini, di masjid ini, kelak nantinya Allah kembali kumpulkan kita di akhirat, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, yauma tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah." Besok di hari kiamat, wajah ahlussunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka sesuai dengan latar belakang agamanya ketika di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa generasi yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan kaum muslimin adalah para pemuda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan penekanan dan motivasi kepada para pemuda untuk memanfaatkan kesempatan di usia mudanya yang terbaik agar nantinya bisa menggantikan generasi kaum muslimin menjadi lebih baik. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan bahwa pemuda yang diberi oleh Allah berupa nikmat sehat fisik, sehat jasmani, sehat indranya, sehat kemampuan logikanya, nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia gunakan waktu mudanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah,
Dan salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an syababihi fima abla. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang waktu mudanya. Untuk apa waktu muda itu dia habiskan? Karena orang ketika masih muda dia punya potensi yang paling sempurna dalam posisi kesehatan fisiknya, dalam posisi kesehatan jasmaninya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia gunakan itu bukan untuk kebaikan, bukan untuk menambah ilmu dalam dirinya, bukan untuk mendukung ketakwaan kepada Allah, maka itu akan menjadi sumber penyesalan baginya. Maka Nabi SAW ingatkan bahwa setiap orang yang masih muda nanti akan ditanya oleh Allah untuk apa usia mudanya itu dihabiskan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang saat ini diberi oleh Allah taala berupa kesehatan fisik, siapapun yang diberi oleh Allah usia yang masih muda, dia perlu ingat bahwasanya posisi muda ini tidak boleh dihabiskan hanya untuk hal yang sia-sia. Meskipun tantangan terbesar dalam hidup ketika orang itu masih muda, dia inginnya melampiaskan masa mudanya hanya untuk kegiatan dalam rangka memuaskan hawa nafsunya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, apabila ada seorang pemuda yang dia menahan hawa nafsunya, namun lebih memilih untuk taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan diberi oleh Allah naungan kelak di yaumil akhir, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itulah di mana seluruh hamba akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Kata perawi, beliau mengatakan, la adri ma huwal mil. Dan saya tidak tahu apa yang dimaksud mil oleh Nabi SAW. Apakah mil yang dimaksud adalah alat untuk bercelak yang panjangnya kurang lebih hanya 5 cm, ataukah yang dimaksud mil di situ adalah jarak perjalanan yang jaraknya kurang lebih 1,6 km. Yang jelas matahari didekatkan pada jarak yang sangat dekat, sehingga manusia mereka mengalami kepanasan yang luar biasa dan mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan tingkatan amalnya. Pada hari semacam itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah, dan hanya ada beberapa orang yang diberi oleh Allah naungan. Di antaranya adalah 7 jenis manusia, 7 golongan manusia yang disebut oleh Nabi SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 jenis golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan imamun adil. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Kemudian beliau menyebutkan yang lainnya, dan salah satunya adalah pemuda. Bagaimana karakter pemuda yang menjadi orang yang nanti akan dinaungi di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang dia tumbuh dalam posisi selalu mengedepankan ibadah kepada Allah, sehingga hidupnya semuanya digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah pemuda yang beda dari yang lainnya. Sehingga di saat pemuda yang lainnya mereka lebih banyak menghabiskan masa hidupnya, masa mudanya untuk kegiatan yang sifatnya mengumbar hawa nafsu. Tapi ini Masya Allah, pemuda ini menghabiskan masa mudanya untuk menghafal Al-Quran. Di saat logikanya masih kuat, akalnya masih sehat, masih muda untuk digunakan menghafal, dia manfaatkan mudanya untuk menghafal. Pemuda ini kegiatannya sibuk belajar ilmu agama. Pemuda ini sadar akan kewajiban dia sebagai hamba Allah yang dia harus melakukan ketaatan kepadanya. Dan aneka kondisi yang lain yang dikatakan oleh Nabi SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah. Dia adalah pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Ini pemuda yang dikecualikan, pemuda yang punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ya'jibullah bisyabin laysa lahu sabwah.
Allah terheran dengan adanya seorang pemuda yang dia tidak menuruti hawa nafsunya, sehingga dia beda sendiri. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di sini usianya beragam. Ada di antara mereka yang mungkin sudah berusia 60 ke atas. Ada yang 50 ke atas. Ada yang 40 ke atas. Dan ada yang masih di usia belasan tahun, ada yang 20-an tahun. Bagi Anda yang barangkali merasa saya sudah bukan pemuda lagi, maka barangkali pesan yang kami sampaikan ini bisa disampaikan kepada dan diteruskan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Sampaikan kepada mereka, kalian punya tanggung jawab yang besar jika ingin menjadi pemuda yang pilihan. Karena pemuda yang pilihan itulah orang yang nanti akan menjadi generasi terbaik. Di saat pemuda yang lupa daratan, dia sibuk dengan aneka kegiatan duniawi, memuaskan hawa nafsunya, ingat hari tuanya bisa jadi hilang, dia nggak punya masa depan. Tapi bagi pemuda yang saat ini dia menahan diri, berusaha untuk membentuk dirinya menjadi orang yang lebih baik, dia mendekat kepada Al-Quran, dia mendekat kepada agama. Semoga kelak nantinya orang semacam ini akan menjadi manusia yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang berada di depan. Kita tidak tahu, barangkali ada salah satu di antara anak keturunan kita yang nantinya akan menjadi ulama kibar kelas dunia. Mungkin saat ini dia sedang menghafalkan Al-Quran mulai dari juz amma. Tapi kemudian Allah kasih taufik dia dengan taufik yang sangat besar, Allah curahkan kepadanya. Dan di saat itulah dia menjadi pemimpin besar. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan semacam ini berlaku bagi semuanya. Bagi Anda yang merasa kondisi Anda masih muda, mari kita manfaatkan kesempatan masa muda kita untuk memperbaiki diri kita. Dan bagi bapak-bapak yang barangkali sudah menginjak usia tua, teruskan pesan ini kepada para anak dan cucunya. Semoga mereka bisa mendapatkan manfaat darinya. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali pemuda yang mereka mengukir sejarah. Di antara cerita yang terkenal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Ashabul Kahfi, yang Allah nyatakan di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, sehingga mereka menghadapi tantangan dari masyarakatnya, lalu menyelamatkan diri dengan agamanya. Kemudian Allah tambahkan hidayah untuk mereka. Dan subhanallah, ini pemuda diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sementara satu penduduknya tidak ada satupun yang diceritakan, hanya pemuda-pemuda inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kisah itu abadi sepanjang keabadian Al-Quran. Maka kaum muslimin mengenalnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Betapa banyaknya pahala yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi. Bahkan mereka menjadi panutan bagi para pemuda-pemuda generasi setelahnya. Karena dia melakukan perubahan besar. Perubahan berupa apa? Perubahan karena menjaga iman. Sehingga Allah jadikan mereka sebagai salah satu di antara tanda kuasanya, tidur selama 309 tahun dan tidak mati, padahal mereka tidak makan, tidak minum. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika berdakwah di tengah masyarakatnya sampai menghancurkan berhala-berhala di kampungnya. Ketika beliau masih di usia pemuda. Sampai ketika masyarakatnya itu terheran, siapakah pelaku yang menghancurkan berhala-berhala ini? Mereka tidak tahu siapa pelakunya, karena kejadian itu dilakukan oleh Ibrahim tanpa ada satupun orang yang melihat. Namun di antara mereka ada yang mengatakan,
inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang sering menyinggung berhala ini, sering menyudutkan berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka nyebut Ibrahim sebagai pemuda. Sehingga saat Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dalam posisi beliau masih muda. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang melakukan perjuangan besar, mereka rata-rata adalah pemuda. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda. Usama bin Zaid yang memimpin pasukan ke Syam dikirim oleh Nabi SAW. Beliau adalah masih muda, usianya 20-an tahun, sudah jadi panglima perang. Demikian pula sahabat-sahabat senior yang lainnya, mereka rata-rata adalah pemuda. Maka di tangan pemuda kita berharap semoga kaum muslimin bisa menjadi kondisi yang lebih baik. Namun dengan satu syarat, mereka harus dididik dan digembleng dengan ilmu agama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa, fa idza lam yakuna la'tibaran lidadihi. Kehidupan seorang pemuda kuncinya adalah ilmu dan takwa. Apabila mereka tidak memiliki dua hal ini, maka jasadnya tidak ada artinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bagi para pemuda kaum muslimin mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik, dan semoga kita yang menjadi orang tua bisa mengarahkan anak keturunan kita untuk bisa menjadi pemuda yang nanti akan membawa perubahan lebih baik bagi masyarakatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma ashdud wat'aka 'alal yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.